Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak apa kabar? Hari ini bersama saya, Pak Iman, Firman Sahmadi SPDGR di Mr. IM. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan pembahasan latihan soal PPKN kelas 10, bab 7, halaman 67 LKS karangan Viva Pagarindo. Namun sebelum Pak Iman melakukan pembahasan latihan soal pada video ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran atau pembahasan latihan soal ini dapat kalian mudah pahami dengan baik. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pak Iman persilakan. Amin. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelumnya Pak Iman selalu mengingatkan agar tetap mentaati protokol kesehatan dan dipersiapkan bukunya, alat tulisnya, internetnya, LKS-nya, dan lain sebagainya, agar kalian bisa mencatat hal-hal yang penting dari apa yang Pak Iman jelaskan pada video ini. Langsung saja di soal nomor pertama. Implementasi dari asas lestari sebagai salah satu asas pemanfaatan SDA sumber daya alam adalah A. Pemanfaatan secara maksimal, B. Pemanfaatan SDA dengan pemenuhan kebutuhan masa depan, C. Pemanfaatan sesuai kebutuhan, D. Pemanfaatan sesuai dengan syarat pemenuhan, atau E. Pemanfaatan sumber daya alam dengan memaksimalkan pemenuhan kebutuhan sekarang. Jawabannya benar yang mana? Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar pada soal nomor 1 ini yang D, anak-anak. Mengapa? Kita tahu bahwasanya kata kunci dari soal ini adalah lestari. Silahkan digarisbawahi asas lestari. Asas lestari ini maksudnya adalah kita sebagai manusia itu perlu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kita sangat memerlukan kebutuhan hidup sehari-hari. Namun kita juga harus memperhatikan lingkungan atau alam sekitar. Misal sebagai contoh, ketika kita misal mengambil sumber daya alam di hutan, misal kalian mengambil kayu itu boleh diambil, tapi jangan asal tebang. Perhatikan lingkungan alamnya, perhatikan kondisinya, dan lain sebagainya. Mengapa? Agar lingkungan atau alam sekitar kita dapat menjaga kita dengan baik. Jadi ada hubungan timbal balik. Jadi di soal nomor 1 ini jawabannya benar yang D. Selanjutnya adalah salah satu asas wawasan Nusantara yang paling tepat adalah ada A. Kesetiaan terhadap daerahnya masing-masing, B. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama, C. Bersikap jujur terhadap teman dan guru, D. Adanya solidaritas dengan sesama umat beragama, atau E. Adanya kepentingan yang sama. Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar di soal nomor ini yang B, anak-anak. Mengapa? Kita harus tahu asas-asas wawasan Nusantara. Ada asas solidaritas sampai asas kesetiaan. Memang kelima opsi di atas sudah memuat asas-asas wawasan Nusantara. Namun di sini kita juga melihat tujuannya. Tujuan dari asas-asas wawasan Nusantara itu untuk siapa? Menurut Pak Iman, tujuan yang paling tepat untuk tujuan bersama dalam 1. Identitas NKRI. Jadi di soal yang nomor 2 ini yang benar yang B. Selanjutnya di soal nomor 3, pertanyaan yang merupakan hakikat wawasan Nusantara. Ada A. Keutuhan masyarakat yang punya ragam perbedaan, B. Keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang,
C. Keutuhan Nusantara dalam ragam perbedaan. D. Kesatuan wilayah Nusantara. Atau E. Kesatuan masyarakat yang utuh. Jawabannya benar yang mana? Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana, anak-anak? Jawaban yang benar di soal nomor ini adalah yang C. Mengapa? Sudah jelas bahwasanya wawasan Nusantara digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi di sini di soal nomor 3 ini jawaban yang benar yang C. Selanjutnya adalah wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia. Hal ini mengandung makna A. Bangsa Indonesia punya banyak kesamaan. B. Bangsa Indonesia punya banyak perbedaan. C. Bangsa Indonesia punya cara yang berbeda. D. Perbedaan yang ada hendaknya disamakan. Atau E. Perbedaan dalam masyarakat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan. Jawaban yang benar yang mana? Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar yang B. Mengapa? Ini penjelasan saya. Ini berdasarkan garis besar haluan negara tahun 1998 mengatakan bahwasanya wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya sendiri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun menurut TAP MPR atau Ketetapan MPR tahun 1999 mengenai wawasan Nusantara, bahwasanya wawasan Nusantara itu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwasanya bangsa Indonesia itu punya banyak perbedaan, tetapi hendaknya punya pandangan yang sama demi tujuan bersama atau tujuan nasional yang tercantum di dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea ke-4. Jadi di soal nomor 4 ini yang benar yang B. Selanjutnya adalah apakah mau lanjut? Kalau mau lanjut silahkan komen, like, and subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuannya. Jangan lupa ya. Selanjutnya adalah di soal nomor 5, cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional mengandung makna bahwa A. Aparatur negara harus dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil. B. Seluruh WNI harus dapat berpikir, bersikap, dan berbuat demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. C. Peran serta rakyat menjadi syarat utama dalam keberhasilan pembangunan. D. Negara menjadi unsur utama keberhasilan pembangunan. Atau E. Rakyat harus dapat menempatkan diri dalam upaya pencapaian tujuan dan cita-cita nasional. Jawaban yang benar yang mana? Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar yang B. Mengapa? Karena cara pandang yang selalu utuh menyeluruh ini dalam lingkup Nusantara ini tujuannya demi kepentingan nasional, yang berarti bahwa setiap warga masyarakat maupun aparatur negara ini harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Sehingga jelas di soal nomor 5 ini jawaban yang benar yang B. Selanjutnya adalah di soal nomor 6 yaitu pernyataan yang merupakan tujuan wawasan Nusantara yang paling tepat adalah A. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang. B. Mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. C. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan. D. Mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Atau E. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dengan mengedepankan penguasaan iman. Yang benar yang mana? Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana? Betul, jawaban yang benar yang C. Mengapa?
Kita harus tahu wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Jadi, maksudnya di sini wawasan Nusantara lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, ataupun daerah. Namun, hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan individu, kelompok, suku, bangsa, maupun daerah. Maksudnya, kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak. Jadi, kesimpulannya di nomor 6 ini yang C, mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu. Selanjutnya adalah perhatikan pernyataan berikut. Ada 1 itu kejujuran, sampai nomor 5 kebersamaan. Asas-asas wawasan Nusantara yang paling tepat ditunjukkan pada nomor A123, B135, C145, D234, atau E345. Nah, benar yang mana? Pak Iman beri waktu 5 titik untuk kalian jawab di dalam 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana, Nana? Jawabannya benar yang A. Mengapa? Kita harus tahu asas wawasan Nusantara itu merupakan ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan. Hal ini demi tetap taat terhadap komponen pembentuk bangsa Indonesia. Harus disadari juga bahwasanya jika asas wawasan Nusantara itu diabaikan, maka komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut. Nah, asas wawasan Nusantara ini terdiri atas kepentingan yang bersama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jadi konklusi atau kesimpulan dari soal nomor 5 ini yang dari soal nomor 7 ini yang A. 1, 2, dan 3. Selanjutnya adalah kita masuk di soal nomor 8. Kemajuan Indonesia juga didukung oleh letak dan posisi silang. Hal ini disebabkan karena A. Banyaknya pengaruh budaya asing, B. Indonesia menjadi jalur lalu lintas dunia, C. Banyaknya warga negara yang menjalin kerjasama dengan Indonesia, D. Banyaknya warga negara Indonesia yang menuntut ilmu ke luar negeri, atau E. Indonesia terbuka terhadap segala bentuk perbedaan. Yang benar yang mana? Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar di soal nomor 8 ini yang D. Mengapa? Kita harus tahu bahwasanya kemajuan Indonesia ini yang didukung oleh letak dan posisi silang ini disebabkan oleh, pertama, ada banyak warga negara Indonesia yang menuntut ilmu ke luar negeri. B. Atau yang kedua, banyaknya pengaruh budaya asing. Yang ketiga, banyaknya negara yang menjalin kerjasama dengan Indonesia. Atau E. Yang terakhir, Indonesia menjadi lalu lintas dunia sehingga selalu mengetahui perkembangan dan kemajuan dunia. Berdasarkan ini, argumentasi ini, maka jawaban yang benar di soal nomor 8 adalah yang D. Banyaknya warga negara Indonesia yang menuntut ilmu ke luar negeri. Selanjutnya di soal nomor 9 adalah wawasan Nusantara punya cakupan sebagai kesatuan politik. Hal ini sesuai dengan fungsi wawasan Nusantara sebagai A. Wawasan politik, B. Wawasan pembangunan, C. Konsepsi ketahanan nasional, D. Wawasan kewilayahan, atau E. Wawasan pertahanan dan keamanan negara. Yang benar yang mana? Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar di soal nomor 9 ini yang B. Mengapa? Sudah jelas, karena pembangunan nasional itu meliputi aspek kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, kesatuan ekonomi, serta
kesatuan pertahanan dan keamanan. Ini semua sangat diperlukan ketika negara melakukan suatu pembangunan nasional. Jadi di kalau nomor 9 ini jawaban benar yang B. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi yang paling tepat bagi bangsa Indonesia adalah ada A, itu free liberalisme, B, persaingan bebas, C, kemandirian ekonomi demi kepentingan bersama, D, monopoli, atau E, etatisme. Yang benar yang mana? Teman berwaktu 5 detik untuk kalian jawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar yang C. Mengapa kita merujuk pada pasal 33 UUD NRI tahun 1945. Ada ayat 1 sampai 5, silakan dibaca sendiri, yang mana dari pasal 33 UUD NRI tahun 1945 ini dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan ekonomi yang paling tepat bagi bangsa Indonesia ini yang C, kemandirian ekonomi demi kepentingan bersama. Tujuannya untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan individu, kelompok, dan lain sebagainya. Ini nomor 10. Selanjutnya, untuk pembahasan soal ini saya sampaikan sampai nomor 11 saja, karena yang nomor 12 sampai 15 silakan kalian jawab sendiri. Silakan kalian kerjakan sendiri. Yang terakhir, yang 11 adalah implementasi wawasan setara dalam kehidupan ekonomi harus dapat terwujud kehidupan perekonomian yang ada A, mengoptimalkan potensi rakyat di daerah, B, memaksimalkan potensi wilayah yang terpencil, C, meringankan beban pemerintah, D, meminimalisasi kerugian bagi pemerintah, atau E, mengutamakan kesejahteraan rakyat. Jawabannya benar yang mana? Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya benar yang C, anak-anak. Mengapa? Mohon maaf, jawaban benar yang E. Mengapa? Karena tadi merujuk pada pasal 33 kita harus UUD NRI tahun 1945, kita harus sepakat bahwa setiap warga negara harus menciptakan sistem yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang adil. Wawasan Nusantara yang diimplementasikan secara utuh akan tercermin dalam tanggung jawab mengelola dan melestarikan sumber daya alam demi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Artinya, dari argumentasi ini dapat disimpulkan bahwasanya implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi harus mengutamakan kesejahteraan rakyat banyak. Tidak boleh untuk kepentingan individu, orang perorangan, daerah termasuk tidak boleh, harus untuk kepentingan nasional. Baik, sekian pembahasan soal pada video ini. Terima kasih. Jika ada yang tidak paham, silahkan diketik di kolom komentar YouTube. Saran saya tetap semangat belajar, raihlah cita-cita kalian setinggi langit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tetap semangat belajar, menjadi saya yang kuat dan sehat. Terima kasih.